semua dalam keadaan sehat dan semoga selalu diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan berdiskusi bersama dalam acara persembahan dari program studi Magister Ilmu Linguistik Pasca Sarjana Antaswarma Dewa, webinar berseris dengan topik Systemic Functional Linguistics sebagai bahasa terapan pada abad 21. Baik, yang terhormat Ibu Kaprodi, Ibu Dr. Mirsa Umiati, SSN Pum, kemudian Ibu Sekretaris Prodi, Ibu Dr. Agung Dian, kemudian pembicara yang luar biasa juga, yaitu Bapak Dr. Iketut Swardana SSN Pum, perwakilan staf Humas Untaswarma Dewa, perwakilan alumni Magister Ilmu Linguistik, dosen yang berkesempatan hadir juga pada hari ini, serta mahasiswa program studi Magister Ilmu Linguistik. Baik, sebelum kita menuju ke kegiatan utama, yaitu kuliah umum atau webinar berseris dengan topik yang telah saya sampaikan tadi, akan ada beberapa kegiatan sebelumnya, yaitu doa bersama agar acara kali ini lancar, kemudian ada kata sambutan dari Ibu Kaprodi, kata sambutan dari perwakilan alumni, kemudian pemutaran video profil Magister Ilmu Linguistik, dan selanjutnya nanti akan menuju ke kegiatan inti, yaitu presentasi dari pembicara, yaitu Bapak Dr. Iketut Swardana SSN Pum, beserta sesi tanya jawab. Untuk durasi presentasi nanti yaitu selama 30 menit, kemudian untuk durasi tanya jawab yaitu 30 menit juga, dan nanti akan diakhiri dengan penutup. Ya. Baik, seperti yang telah saya sampaikan tadi, kita akan awali dengan berdoa. Silahkan ambil posisi sikap yang baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Ya, selanjutnya yaitu pemberian kata sambutan kepada Ibu Kaprodi, Ibu Dr. Mirsa Umiati SSN Pum, kami silakan. Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Magister Ilmu Linguistik. Yang saya hormati Bapak narasumber pada pagi hari ini, Bapak Dr. Ketut Swardana SSM Hum. Yang saya banggakan adik-adik mahasiswa Magister Ilmu Linguistik. Jadi saya mewakili Ibu Kaprodi, Ibu Dr. Mirsa Umiati yang hari ini berhalangan hadir. Beliau bisa join secara daring, akan tetapi masih dalam kegiatan penyusunan LED dan LKPS kriteria 9. Baik, Bapak Ibu, adik-adik yang saya hormati, yang saya banggakan, puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya kita bisa berjumpa secara daring dalam keadaan sehat pada acara kuliah umum Sistemik Fungsional Linguistik. Jadi kuliah umum ini bertujuan untuk menambah dan memperdalam pemahaman adik-adik tentang sistemik fungsional linguistik, yaitu sebuah pendekatan linguistik yang bertujuan membahas bagaimana sebuah teks membentuk maknanya dalam sebuah konteks. Nah, adik-adik yang saya banggakan, di sini kita sudah mendatangkan seorang narasumber, yaitu Bapak Dr. Ketut Swardana SSM Hum, yang nantinya adik-adik akan berdiskusi lebih jelas dan bisa menanyakan hal-hal yang terkait dengan sistemik fungsional linguistik. Baik adik-adik, semoga webinar yang kita selenggarakan pada hari ini bisa bermanfaat sesuai dengan harapan kita. Jadi demikian dari saya tutup dengan para mesanti.
Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas sambutan Ibu. Selanjutnya yaitu pemberian sambutan dari perwakilan alumni Magister Ilmu Linguistik. Jadi dipersilakan untuk Kak Effert. Ya. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Namo Buddhaya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Mira sebagai MC. Kemudian yang terhormat Bapak narasumber kita pada hari ini, Bapak Ketut Suardane, SSM HUM. Yang terhormat Ibu Kaprodi Magister Ilmu Linguistik Universitas Sormadewa, beserta Ibu Sekretaris. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Linguistik Universitas Sormadewa. Yang saya hormati dan yang saya banggakan juga teman-teman alumni yang berkesempatan meluangkan waktu untuk mengikuti webinar ini, dan yang saya banggakan dan saya cintai seluruh teman-teman mahasiswa yang sedang belajar di program studi Magister Ilmu Linguistik Universitas Sormadewa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana sampai saat ini kita boleh berkumpul, kita boleh bertemu secara daring, itu semua karena kasih dan anugerahnya yang semata-mata diberikan sebagai kasih yang tak bersyarat kepada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam posisi mewakili alumni, seharusnya yang hadir di sini adalah Ketua Ikatan Alumni Program Studi Magister Ilmu Linguistik. Namun berhubung karena beliau sedang berhalangan, oleh karena itu saya mewakili untuk menyampaikan sambutan dalam kegiatan ini. Berkaitan dengan kegiatan ini, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Sebenarnya kami sangat bangga dan rasa terharu dengan kegiatan seperti ini dan alumni diundang. Kenapa? Pertama-tama ini meningkatkan dan menyegarkan kembali ilmu yang telah diperoleh di program studi Magister Ilmu Linguistik sebelumnya, khususnya terkait dengan sistem linguistik sistemik fungsional atau systemic functional linguistics. Kemudian ini juga menjadi ajang silaturahmi antara mahasiswa, alumni, mahasiswa dan Bapak Ibu dosen seluruhnya, karena seperti yang kami lihat dalam undangannya, bukan hanya mahasiswa yang aktif yang diundang di sini, tetapi juga seluruh alumni dan Bapak Ibu dosen di program studi Magister Ilmu Linguistik. Ini merupakan sebuah kesempatan untuk belajar lebih dalam tentang apa yang disebut systemic functional linguistic itu sebagai cabang linguistik yang memahami teks atau cara teks dimaknai dalam sebuah konteks. Ya, kalau sebelumnya memang ini pernah dipelajari sebelum saya secara pribadi, pernah mempelajari sebelumnya semasa S1 dan juga waktu S2, namun itu belum cukup. Ya, belum cukup. Namun melalui kesempatan ini dengan hadirnya narasumber yang notabene ahli di bidang sistemik fungsional linguistik, yang saya lihat baru saja meluncurkan buku di sistemik fungsional linguistik itu, tentu saja ini memberikan manfaat yang sangat luar biasa bagi mahasiswa dan juga alumni, terutama terkait dengan memperdalam ilmu mengenai sistemik fungsional linguistik itu sendiri. Nah, oleh karena itu, sekali lagi kami ucapkan kepada program studi Magister Ilmu Linguistik yang senantiasa mengingat dan melibatkan alumni dalam kegiatan-kegiatan program studi Magister Ilmu Linguistik, itu menunjukkan
solidaritas, rasa kekeluargaan tidak pernah lepas, sehingga posisi kami sebagai external stakeholder itu selalu ada dan selalu diberikan prioritas. Nah, oleh karena itu saya berharap dalam kegiatan ini juga teman-teman mahasiswa yang saat ini sedang melanjutkan studi dapat memperoleh, dapat berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang unik tentang sistem fungsional linguistik itu sendiri sebagai cabang dari linguistik yang merupakan bidang keahlian saat ini dalam kapasitas pendidikan S2 di bidang linguistik atau linguistik murni. Saya pikir mewakili alumni itu saja yang bisa saya sampaikan, dan kami mohon kepada Bapak narasumber supaya berkenan membagikan ilmu kepada kami, dan kalau boleh ini menjadi awal kolaborasi yang long term, bukan kolaborasi yang short term, karena tentu saja Bapak sebagai figur yang mempunyai bidang keahlian di sistem fungsional itu sangat kami butuhkan karena kami di bidang linguistik. Ya. Akhir kata saya menyapa kita kembali dengan para Masanti. Om Shanti 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 Om. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Kak atas sambutan luar biasa. Ya, selanjutnya kita lanjutkan kepada pemutaran atau penayangan video profil Magister Ilmu Linguistik kepada panitia. Disilakan. Moderator masuk. Ya, diingatkan kembali pada akhir acara akan ada sesi foto bersama dan akan dibagikan link daftar hadir atau absensi. Jadi untuk rekan-rekan semuanya, hadirin semuanya bisa mengikuti acara sampai akhir. Ya, nanti selanjutnya silakan untuk panitia diputar untuk video foto. Universitas Swarmadewa yang berdiri pada tahun 1984 berada di bawah naungan Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali sebagai badan penyelenggara perguruan tinggi swasta berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kampus yang berlokasi strategis di pusat kota Denpasar berdiri di atas lahan seluas 5 hektar dengan luas bangunan 20.353,19 meter persegi. Memiliki program pasca sarjana dengan 5 program studi magister pada tahun 2019. Magister Ilmu Hukum, Magister Ilmu Linguistik, Magister Administrasi Publik, dan Magister Kenotariatan. Pada tahun 2020 bertambah 2 program studi magister lainnya, yaitu Magister Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan serta Magister Sains Pertanian dan 1 program studi doktor hukum. Menjadi program pasca sarjana yang bermutu, berwawasan ekowisata dan berdaya saing global tahun 2034 adalah visi program pasca sarjana yang telah diimplementasikan oleh masing-masing program studi. Adapun implementasi serta capaian di program studi Magister Ilmu Linguistik seperti kerjasama dan kegiatan internasional, serta prestasi di bidang kemahasiswaan. Program studi Magister Ilmu Linguistik Universitas Swarmadewa telah menyiapkan layanan pendidikan berbasis IT untuk menjawab tantangan serta permintaan masyarakat. Sistem pembelajaran e-learning dengan dukungan sarana prasarana penunjang seperti gedung berlantai 4 dengan fasilitas lift, Wi-Fi, ruang kelas dengan AC, serta perpustakaan yang menyediakan layanan e-book.
pengajar yang berpengalaman dan kompeten di bidangnya sudah disiapkan untuk mendukung prodi dari berkualifikasi doktor hingga profesor. Hal tersebut juga dapat terlihat dari beberapa hasil penelitian, publikasi, serta Swarmadewa. Prodi Magister Ilmu Linguistik memiliki kekhasan yang menjadi penciri dari prodi ini, yang tentunya diturunkan dari visi program Pasca Sarjana dan Universitas Swarmadewa, yaitu bermutu, berwawasan ekowisata, dan berdaya saing global di tahun 2034. Ekowisata sebagai penciri prodi Magister Ilmu Linguistik kami realisasikan dalam mata kuliah khas di prodi, yaitu ekolinguistik, forensik linguistik, dan komputasional linguistik, yang mana mata kuliah khas ini mampu menarik minat mahasiswa dari berbagai daerah, mengantar prodi ini kompetitif dan berdaya saing nasional. Lebih daripada itu, program studi Magister Ilmu Linguistik mengembangkan kerjasama tridharma di dalam dan di luar negeri dalam upaya pengembangan prodi ini berdaya saing global di tahun 2030. Visi program Pasca Sarjana Universitas Swarmadewa adalah menjadi program Pasca Sarjana Universitas Swarmadewa yang bermutu, berwawasan ekowisata, dan berdaya saing global tahun 2034. Sebagai unit pengelola program studi, program Pasca Sarjana berkomitmen untuk mewujudkan masa depan yang dicita-citakan melalui cara-cara yang pertama itu adalah dengan melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang bermutu dan berwawasan ekowisata. Yang kedua, dengan menerapkan tata kelola yang mengedepankan prinsip-prinsip integritas, transparansi, bertanggung jawab, dan berkeadilan. Samping itu juga yang ketiga adalah melaksanakan kerjasama institusional di tingkat wilayah, di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Program Magister Ilmu Linguistik Program Pasca Sarjana Universitas Swarmadewa menjadi pusat pendidikan ilmu linguistik yang mampu menghasilkan lulusan Magister Ilmu Linguistik yang mumpuni, berwawasan ekowisata, dan berdaya saing global 2034. Baik, demikian penayangan video profil Prodi Magister Ilmu Linguistik Pasca Sarjana Universitas Swarmadewa. Selanjutnya yaitu kita kepada sesi utama, yaitu kegiatan webinar yang nantinya akan difasilitasi atau akan diarahkan oleh Ibu moderator kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Sekretaris Prodi, Ibu Dr. Agung Dian Susanti Menko. Kepada Ibu Dian dipersilakan. Baik, selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Magister Ilmu Linguistik yang berkesempatan hadir pada hari ini. Yang saya hormati pula Bapak narasumber kita pada hari ini, Bapak Dr. Ketut Swarmardana SSM Hum, dan juga adik-adik di Prodi Magister Ilmu Linguistik yang saya banggakan. Baik adik-adik, pada pagi hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber, yaitu Bapak Dr. Ketut Swarmardana SSM Hum. Beliau adalah dari Universitas Bali Dwipa. Pendidikan terakhir beliau adalah beliau mengambil program doktor di Universitas Udayana. Jadi terkait dengan disertasi beliau adalah beliau mengambil Systemic
fungsional linguistik. Jadi beliau juga adalah salah satu sahabat saya di Universitas Udayana yang sering sekali pada saat kami kuliah bertukar pikiran, kemudian juga berdiskusi dengan Bapak Ketut, saya biasa panggil Pak Tut, jadi Bapak Dr. Ketut Suwardana. Senang sekali bisa berjumpa dengan beliau pada kesempatan hari ini. Jadi Bapak Dr. Ketut Suwardana disilahkan untuk menyampaikan materi hari ini. Waktu yang kami siapkan untuk presentasi adalah sekitar 15 menit. Pak Tut. Ya. Bapak Dr. Ketut, disilahkan. Baik, terima kasih Bu Dr. Dian. Pertama-tama sebelum saya berbicara tentang sistemik fungsional linguistik pada abad ke-20, saya mengucapkan salam dulu. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu bagi kita semua ya. Yang terhormat ya Kaprodi Magister Linguistik Universitas Warmadewa, sekretaris dan sekaligus sebagai moderator, adik-adik mahasiswa ya dan semua hadirin yang sempat hadir pada Zoom ini. Baik, sebelum saya masuk ke materi ini, saya ingin program studi ya Magister Linguistik Universitas Udayana, karena program ini sudah memberikan suatu apresiasi yang luar biasa kepada saya ya, jadi memberikan kesempatan untuk memberikan sharing ya terhadap atau yang berkaitan dengan sistemik fungsional linguistik. Apa itu sistemik fungsional linguistik? Nah, inilah saatnya kita akan lebih banyak ya membedah apa saja yang bisa dipecahkan ya dengan pisau bedah yang kita sebut dengan sistemik fungsional linguistik. Baik, saya gini maaf sebelum mulai bisa dilihat slide saya? Bisa, baik. Nah, ini judul kita. Kalau kita bicara dengan sistem fungsional linguistik, berarti kita bicara dengan bahasa yang beraliran dengan fungsi. Fungsi diartikan sebagai makna, tetapi bisa diartikan sebagai referensi. Nah, jadi kita akan lihat sekarang, kalau kita membedah sistemik fungsional linguistik itu kita lihat, itu ada kata, sistemik fungsional linguistik itu bisa dilihat dari 3 kata. Yang pertama adalah sistemik, yang kedua adalah fungsional, dan yang ketiga adalah linguistik. Ketika kita bicara dengan sistemik, berarti kita bicara dengan konteks. Ya, bersistem dia. Jadi antara konteks satu, konteks budaya, konteks sosial, ya konteks sosial itu ada konteks budaya, ada konteks situasi, dan konteks ideologi, menjadi satu kesatuan, akan membingkai suatu makna. Nah, terus berkaitan dengan sistemik itu, berarti bicara dengan siapa yang bicara, kepada siapa bicara, untuk apa bicara, di mana bicara, kapan bicara, bagaimana intonasinya, tujuannya untuk apa, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan sistemik. Kemudian kalau kita bicara dengan fungsional, itu bicara dengan reference atau berkaitan dengan makna. Ya, berkaitan dengan makna. Jadi otomatis kalau kita bicara dengan fungsi, berarti identik pragmatik, itu atau sering disebut dengan jumlah ya. Kemudian atau linguistik.
linguistiknya ini adalah ilmu bahasa. Nah, jadi kalau kita bicara dengan systemic functional linguistic adalah kajian bahasa yang didapatkan fungsinya atau didapatkan maknanya berdasarkan konteks. Jadi, tidak jelas sekali kalau berdasarkan konteks itu tidak serta-merta harus berpatokan dengan bagaimana itu yang apa kemudian bicara dengan konteks. Nanti kita akan lebih luas lagi. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kita lanjut dengan ya, oke. Kalau kita bicara dengan sistem fungsional linguistik itu ada ya struktur-struktur atau strata-strata yang harus dipahami dulu. Ya, pertama itu adalah yang disebut dengan fonologi. Fonologi itu artinya bagaimana suara, bagaimana bunyi. Ya, tidak hanya sebagai dalam level fonem, tetapi dalam level bagaimana cara ujaran itu. Kemudian ujaran itu dipahami, dikonsepkan dalam benak, kemudian distrukturkan dalam benak. Ya, sehingga unsur-unsur fonologi itu atau ujaran itu akan ditulis dalam benak kita menjadi suatu leksikogramatika. Gramatikanya di sini bicara dengan klausa. Ya, dari morfem, frase, ya, klausa dan klausa kompleks. Kemudian kita melihat lagi, ini siapa sih yang bicara? Apa sih yang dikatakan? Nah, ketika siapa bicara ini, berarti kita sudah masuk ke yang namanya dengan konteks situasi. Nah, berarti fonologi, leksikograma itu. Terus kalau kita sudah bicara dengan tataran teks, berarti bicara dengan sosiolinguistik. Karena kita bicara dengan sosial. Apa statusnya? Untuk apa dia? Kemudian kita lihat lagi kaji di atasnya itu. Apa benar? Apa benar caranya penyampaian ini? Kasih itu pasti ada tahapan-tahapan komunikasi. Pasti ada seperti orang mengatakan ada greeting dulu, baru ke topik, baru penutup. Atau kita sering menemukan di masyarakat, orang langsung ngomong to the point. Nah, itu yang kita sebut dengan konteks budaya. Karena setiap teks itu mempunyai ya genre tersendiri. Genre dalam artian di sini bagaimana tahapan-tahapan untuk mencapai suatu komunikasi yang efektif. Itu saya sebut dengan genre. Nah, kemudian di atasnya itu saya salah melakukan sesuatu. Kalau saya salah, apa yang harus dilakukan? Nah, jadi hal-hal seperti itu kita sebut dengan ideologi. Nah, jadi intinya ketika kita bicara dengan sistemik, kita bicara fonologi, leksikogramatika, konteks situasi, konteks budaya, dan ideologi. Jadi dengan kata lain, di mana kekhasan dari linguistik itu sendiri, fonologi, leksikogramatika. Nah, terus konteksnya ini sudah masuk ke melibatkan aspek-aspek di luar kebahasaan. Apalagi dimasuk ideologi, itu lebih abstrak lagi. Nah, lanjut lagi Bapak dan Ibu sekalian, saya hormati. Kita ambil contoh. Ya, dalam sistemik kita selalu bicara dengan teks. Ya, teks itu sering dikaitkan, sering dibeda-bedakan. Apakah ini diskurs, apakah ini adalah wacana, apakah itu teks. Apapun alasannya, apapun definisinya itu. Selama pembicaraan itu atau mengandung konteks situasi, konteks budaya, dan ideologi,
dalam sistemik kita sebut dengan teks. Sehingga ketika saya dalam buku saya tidak membahas menulis dalam suatu diskurs atau dalam wacana, tetapi saya menulis teks. Karena seperti yang saya katakan tadi, teks adalah berkaitan dengan konteks budaya, tidak berkaitan dengan berapa panjangnya kalimat itu, berapa panjangnya paragraf itu. Yang penting atau yang paling dasar itu adalah apakah mempunyai konteks atau tidak. Kalau dia tidak punya konteks, berarti dia tidak mengandung atau tidak dikategorikan sebagai teks. Baik, kalau kita bicara dengan dari tataran apa namanya klausa itu ada di tataran tataran leksikogramatika. Ya, sebuah klausa ya dipandang sebagai teks juga. Nah, namun kita tidak hanya melihat dari unsur subjek, predikat, objek, dan seterusnya. Tetapi kita melihat dari segi tiga sisi. Yang pertama itu adalah edisional, yang kedua itu adalah interpersonal, yang terakhir itu adalah tekstual. Jadi ketiganya ini harus dikaji secara bersamaan, sehingga kajian ketiganya ini menghasilkan yang disebut dengan semantic discourse. Saya lanjut lagi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ketika saya bicara edisional, berarti bahasa yang berkaitan dengan pengalaman. Apa yang kita rasakan yang ada di alam semesta ini. Nah, tentu kajiannya itu ada melalui transitivitas. Nanti yang kalau sudah masuk transitivitas berarti sudah masuk ke terminologi, sudah masuk ke analisis. Ya, dalam kesempatan ini saya hanya sebagai akan menyinggung sekilas saja transitivitas nanti pada saat memberikan contoh. Kemudian kalau kita bicara interpersonal, personal itu adalah bagaimana bahasa itu dituturkan dalam suatu interaksi. Nah, tentu dalam suatu interaksi ini kita akan tahu karakter apa sih yang dilakukan oleh pelibat teks itu. Kenapa? Dari mana kita? Dari penggunaan kalimat. Nah, tentu dalam kalimat itu tidak bisa lepas dari yang disebut dengan modalitas. Makanya dalam pencitraan ya ini ya, jadi tidak bisa akan menentukan ya genre teks itu sendiri. Yang ketiga melalui genre dengan melalui bahasa tema rema ini. Baik, ini saya contohkan satu kalimat saja. Oke, ini saya kutip pengalaman saya terhadap anak saya. Karena sangat jelas sekali diberikan penjelasan kepada orang lain. Contohnya begini. Contohnya begini. Bapak, nah ini ada koma. Bapak, saya minum air sungai. Nah, kalau Bapak dan Ibu sekalian melihat kalimat ini, kelihatan ini kalimat ini sangat sederhana. Tetapi kalau saya melihat tidak sederhana. Ya, kalau misalkan clause minor, aktor, partisipan, material proses itu goal, itu sangat complicated kalau kita melihat dari yang lebih dalam. Ya, contohnya begini. Ketika kalimat ini pernah dilakukan atau diungkapkan oleh anak saya. Konteksnya di Denpasar ini. Bapak, saya minum air sungai. Ya, mendengar ujaran itu, saya jadinya kaget, saya stres gitu. Kok hanya kalimat yang membuat saya stres? Bapak, saya minum air sungai. Terus pertama yang saya lakukan itu apa? Saya kasih susu dulu dia supaya tidak terkontaminasi oleh racun. Yang kemudian saya bingung cari dokter, kemudian saya bawa ke rumah sakit. Nah, jadi hanya kalimat ini dia mempunyai power, kekuatan, memaksa saya untuk melakukan sesuatu. Begitu. Jadi itu konteksnya di Denpasar. Kemudian konteksnya di kampung saya.
Di kampung saya tuh masih relatif aman airnya. Saya sering ke kampung itu saya minum air sungai. Karena airnya tuh masih jernih. Bapak, saya minum air sungai. Kali ujaran itu diujarkan ya oleh anak saya di tempat yang berbeda di Karangasem. Tapi reaksi saya tidak seperti ya konteks yang di Denpasar itu. Saya mengatakan begini, nggak apa-apa, Bapak juga sering kok minum. Nih kalau kamu mau lihat Bapak sekarang minum. Nah, itu artinya apa? Ya, itu artinya apa? Bahwa bahasa akan mempunyai atau menimbulkan suatu tindakan yang berbeda berdasarkan konteks. Konteks di Denpasar memaksa saya melakukan menyelamatkan anak saya dengan cara bawa ke rumah sakit Sanglah. Yang kemudian yang konteks yang kedua, saya memberikan respon, oh nggak apa-apa, Bapak juga seperti itu kok, aman-aman aja kok, gitu. Itu yang disebut dengan systemic functional linguistic. Karena bermain berdasar. Kemudian di tingkat interpersonal juga ada Bapak. Kenapa harus menggunakan Bapak? Karena itu menggunakan Bapak itu dia betul-betul mencari perhatian. Makanya kalau ada kalimat minor, ya klausa minor di sini dia berfungsi sebagai pengalih perhatian. Apakah tindakan saya berbahaya atau tidak? Nah, begitu ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, ini kalimat ini saya betul-betul merasakan ini. Ketika saya di S3, mungkin Bu Gung juga pernah merasakan seperti ini, Bu Dr. Agung mungkin sudah merasakan juga seperti ini. Tapi saya hanya memberikan suatu contoh saja di hadapan saya ini. Ada seorang guide mengatakan begini, saya mendapatkan uang sebesar 1 juta karena mengantar tamu. Nah, jadi sudah nyata-nyata seorang guide itu mengetahui saya tidak tahun ya, saya kuliah 3 tahun ya, saya kuliah S3 3 tahun. Jadi nyata-nyata seorang guide itu mengetahui saya tidak penghasilan, tetapi di pihak lain dia sengaja ngomong seperti itu. Nah, konteksnya itu dia tahu, konteksnya dia tahu saya tidak penghasilan dan bahkan saya ini pengeluaran untuk biaya S3. Tidak kerja sama sekali selama 3 tahun. Karena berpikir saya harus kuliah dulu gitu. Terus apa yang terjadi? Saya hanya diam. Tetapi dalam artian bahwa dia tahu saya tidak kerja. Yang kedua, momennya nggak tepat. Membicarakan penghasilan di hadapan orang yang tidak penghasilan itu adalah status sombong, menghina. Nah, sehingga kalau saya melihat dari bahasa interpersonal itu seperti yang saya katakan tadi, itu namanya semacam modalitas, adalah modalitas proposisi namanya. Itu dia mengatakan semacam atau dia menginginkan semacam pengakuan bahwa aku bisa. You nggak bisa begitu. Itu konteksnya berbeda. Kalau misalkan sama-sama guide yang sama-sama penghasilan ini, dia akan begini. Saya mendapat uang 1 juta gara-gara mengantar tamu. Itu dipandang sebagai motivasi. Karena pekerjaannya sama. Penghasilan juga kurang lebih sama juga. Jadi bagaimana caranya memberikan pelayanan terbaik supaya mendapatkan 1 juta lagi. Itu yang kita lihat dari segi konteks. Baik Bapak dan Ibu sekalian, nah ini tema dan Raymond nanti waktu kita akan lebih rinci. Jadi saya lanjutkan aja karena saya waktu dikasihkan 15 menit. Nah, kalau kita bicarakan dengan tadi, ya itu bahasa edisional tadi yang menyatakan apa yang terjadi, apa yang pengalaman di mana dan seterusnya. Kemudian itu akan berkaitan dengan feel, disebut dengan medan teks. Ya, saya sebut dengan feel. Ya, dan ada juga mengatakan medan itu nggak apa-apa. Itu kan masalah itu masalah terminologi saja. Ada namanya interpersonal, kemudian ini ada saya mestinya tenor di sini ya, tenor ya, kurang R di sini. Kemudian ada tekstual, ini berkaitan dengan mood. Moodnya di sini adalah berkaitan dengan apa sih tujuan teks ini itu?
Jonglenya itu apa sih? Terus di bidang apa sih? Apakah dia pendidikan atau apa dan sebagainya. Nanti kita akan bicarakan dengan sistemik fungsional linguistik berkaitan dengan terjemahan, berkaitan dengan pedagogik, berkaitan dengan apa namanya semiotik dan seterusnya. Nah, terus ada ini berkaitan dengan feel tadi, apa yang terjadi? Apa sih yang terjadi saat ini? Apakah virus? Oh ya, konteks situasinya. Nah, ini bisa dipecahkan, bisa dengan cara semiotik. Jadi begini, ketika kita bicara masalah teks yang tulisan atau lisan, kita bisa menggunakan dari leksikogramatika. Tetapi bagaimana kalau dia simbol-simbol seperti apa namanya virus corona? Bagaimana dia tidak mau cerita kok, tetapi melalui simbol-simbol sistemik fungsional linguistik dari konteksnya, ya, dari konteksnya. Kemudian kita bicara dengan bagaimana ujaran serta dimodalitas. Ya betul, seperti yang saya katakan tadi. Ketika kita memahami orang itu, kita lihat saja bagaimana bahasa yang digunakan. Ya, apakah orang itu terdidik, apakah orang tidak terdidik. Lihat leksikon-leksikonnya, terus apa namanya modalitasnya, terus apa namanya bentuk-bentuk klausanya dan seterusnya. Itu. Nah, dari penggunaan itu akan ketahuan sekali dalam bentuk status di antara pelibat teks, terus keakraban, ya itu. Yang terus nomor 3, ya ini adalah tujuan. Ini tujuan. Ini berkaitan dengan media, ya media, penekanan, intonasi dan sebagainya. Contohnya begini, ketika yang namanya tujuan itu, untuk apa sih kita teks ini ada? Karena begini, kalau dia ada teks pasti ada tujuan. Namun tujuannya tersembunyi, sistemiklah mampu mengerjakan. Dalam disertasi saya yang judulnya Pan Balantama Kajian Sistemik Fungsional Linguistik itu masih banyak mengatakan bahwa teks itu adalah cerita. Tapi dalam kajian saya tidak. Saya menemukan dengan sistemik fungsional linguistik itulah sebagai bukti bahwa sistemik fungsional linguistik merupakan suatu alat bedah, ya, Pak. Hanya cerita. Atau cerita kan kenapa harus itu? Pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Itulah harus dipecahkan dengan semiotika. Oke, konteks ya. Jadi konteks budaya, ya saya cepat aja lanjut. Itu konteks budaya berkaitan dengan genre. Ya, maaf Bu Gung, masih berapa lama nih supaya tidak melanggar gininya Bu Gung? Ya, Katut, waktunya lagi 5 menit. Baik. Silahkan Ibu lagi dokter, 5 menit, baik. Bisa dipersingkat mungkin Pak Dokter Ketut Suwardana nggih. Baik. Ya, jadi konteks budaya seperti yang saya katakan tadi, ya berkaitan dengan budaya. Kalau tidak mengerti budaya, kita tidak akan mengerti tentang teks. Ya. Kemudian ada ideologi, ya. Jadi ideologinya itu berkaitan dengan feel, tenor, dan mood. Itu artinya apakah pantas, apakah tidak pantas. Kalau tidak pantas, apa yang mesti dilakukan? Karena ideologi itu adalah suatu konsep. Jadi konsep ideologi dari sistemik fungsional linguistik itu berkaitan dengan feel, tenor, dan mood. Itu berkaitan dengan saya adopsi dari teorinya Van Dijk juga. Apa yang mestinya dilakukan? Terus kalau tidak dilakukan, apa konsekuensi normatif yang terjadi dan seterusnya. Oke. Nah, jadi peranan SFL itu bisa digunakan untuk mengkaji, ya, mengkaji kesetaraan, ya, bahasa sumber dan bahasa target dalam terjemahan. Apakah bahasa itu nyambung atau tidak? Karena saya selalu, ya kebetulan saya S2 saya terjemahan, S3 saya sistemik fungsional linguistik. Jadi saya suka mengkotak-katik terjemahan, ya, terjemahan orang, yaitu dengan alat bedah. Apakah nyambung nggak terjemahannya? Sistemik lah yang mampu mengerjakan itu. Kemudian ada wacana sastra, seperti saya bilang tadi, diskurs itu, teks itu maknanya itu tersembunyi, tidak bisa diartikan dari kata-kata, tidak bisa diartikan dari semantik diskurs, ya, karena semantik diskurs itu berkaitan dengan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Tetapi sistemik itu menggali lebih dalam lagi. Kemudian kita lihat lagi pembelajaran dan pengajaran. Betul. Ini sangat penting sekali ini terutama pada academic writing, ya speaking, ya terus dan
apalagi itu yang untuk mengetahui laporan dan seterusnya. Kemudian itu adalah psikologi. Psikologi ini seperti yang saya singgung tadi, lihat karakter itu orang itu seperti apa. Nah, kemudian ada forensik. Forensiknya ini juga sangat penting sekali digunakan, seperti ada kakak kelas saya, temannya Ibu Dokter Dian itu, siapa namanya, Nidia Fitri, memecahkan forensik dari sudut sistemik fungsional linguistik. Betul sekali ya. Terus ada upacara-upacara ritual, itu belajar semantik ya. Contohnya seperti kalau kita melihat itu bagaimana semiotika itu bisa dipecahkan dengan sistemik fungsional linguistik. Oke, nanti kita akan lanjut lagi. Ini contoh, ini ya nanti kita diskusikan. Nah, pembelajaran sudah, e-psikol sudah saya singgung tadi. Nah, ini karena ada ini sistemnya mobilnya. Saya tutup slide saya dulu. Silakan, saya kembalikan waktunya. Baik, Bapak Ibu dosen Magister Ilmu Linguistik dan juga adik-adik yang saya banggakan, demikian pemaparan yang luar biasa dari Bapak Dr. Ketut Suwardano SSM Hum. Kemudian selanjutnya saya akan buka sesi diskusi bagi adik-adik yang ingin bertanya terkait dengan pemaparan Bapak Dr. Ketut Suwardano, disilahkan. Untuk sesi pertama, saya buka 3 orang penanya. Silahkan menyebutkan nama, kemudian mengajukan pertanyaan. Baik, ini ada pertanyaan dari Dwi Utari. Selamat siang Bapak, mohon izin saya memberikan pertanyaan perihal peranan SFL dengan pembelajaran dan pengajaran. Apa saja peran SFL terhadap pembelajaran dan pengajaran? Kira-kira apakah Bapak Dr. Ketut Suwardano akan merespon langsung? Baik, saya langsung merespon saja. Silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaan tadi. Sejauh mana peranan SFL dalam pembelajaran? Nah, kalau dasar berpikir dari SFL itu adalah bahasa dalam suatu konteks. Nah, tentu dalam bahasa itu pasti menggunakan kalimat atau klausa. Saya sebut dengan klausa ya, karena di sistemik itu lebih cenderung menggunakan klausa daripada menggunakan kalimat. Karena kalimat itu berada dataran di ujaran atau kumpulan kata-kata yang tidak mempunyai konteks gitu. Tapi klausa itu sudah mempunyai konteks ya. Jadi kalau kita bicara dengan klausa yaitu kita harus bicara dengan edisional ya, interpersonal dan tekstual. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, bahasa edisional itu adalah bahasa apa yang terjadi. Kita ini sedang ngapain? Sedang mengajarkan bahasa Inggris. Tentu pemilihan kata itu harus sejajar, harus sesuai dengan topik yang kita bicarakan. Nah, pengalaman saya masih ingat sekali. Ketika saya belajar agama waktu saya di SMA, topiknya itu tidak nyambung.
Ya, topiknya nadung. Sehingga apa yang terjadi pada pembelajaran? Pelajaran itu tidak efektif. Siswa itu pada saya SMA itu ada yang menggambar, ada yang bercanda. Kenapa? Pemilihan kata-kata itu tidak tepat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh siswa itu sendiri. Itu bahasa edisional, itu adalah pemilihan bahasa yang tepat. Nah, misalkan kalau saya bicara sistemik, siapa sih yang saya harus bicarakan? Ya jelas LED, Susana Ejin, ya Susana Ejin, terus Martin dan seterusnya, karena ini adalah orang-orang yang ada di lingkungannya atau lingkaran sistemik fungsional linguistik. Saya tidak bicara dengan Chomsky karena dia berada di tataran bahasa transformatif, begitu. Jadi harus menyesuaikan apa yang kita bicarakan, apa yang topik kita yang harus diujarkan. Nah, terus yang kedua, ya kita masih dalam konteks edisional, sejauh mana kita penguasaan ide teori, ya, sehingga ketahuan sekali sejauh mana sih orang ini bisa atau guru ini bisa memahami konteks-konteks sehingga mahasiswa itu atau siswa itu bisa memahami. Bayangkan, ya, kalau kita mendapatkan mata kuliah, ya, kalau dosennya itu tidak mampu memberikan konteks-konteks atau memberikan leksikal yang sesuai, itu bisa tidak efektif kelasnya itu. Yang kedua, cara bahasa interpersonal atau bahasa interaksi. Tentu di sini adalah modalitas, bentuk kalimat. Nah, seorang guru yang baik, ya, seorang guru baik akan selalu mempertimbangkan penggunaan modalitas. Kenapa? Karena penggunaan modalitas yang tidak tepat akan mempengaruhi psikologi siswa. Saya kalau saya bicara komputer, pasti saya merasa ketakutan sampai sekarang. Padahal itu saya diajarkan tentang komputer itu tahun 94. Tapi saya sekarang sampai masih ketakutan. Anak saya jauh lebih pintar komputer karena modalitas yang digunakan oleh dosen komputer saya itu sangat salah. Jadi modalitas itu artinya ada dua. Yang pertama itu ada namanya modalitas yang disebut dengan proposal, yaitu mengharap dari posisi yang sangat rendah sampai posisi yang memaksa. Misalkan yang namanya rendah itu adalah saya berharap, saya menginginkan. Yang mengharuskan kamu kalau harus ini seolah-olah mengancam. Nah, jadi penggunaan modalitas itu harus disesuaikan dengan konteksnya. Dulu saya ingat sekali, sedikit kamu harus kumpul jam ini, kamu harus kumpul. Ketakutan saya. Nah, begitu juga banyak dosen sampai sekarang, sampai di S3 pun saya merasakan itu, kok dosen tuh banyak yang tidak menggunakan modalitas yang tepat begitu. Makanya banyak pelajaran tertentu tidak ada yang mengambil karena penggunaan modalitas itu tidak tepat. Kamu harus kumpul hari ini. Kalau kamu warungnya tutup, itu mengancam, itu modalitas tingkat yang tidak bertempatnya. Kita ini sudah besar. Yang kedua, itu namanya modalitas yang berkaitan dengan proposisi. Proposisi ini berkaitan dengan yang posisi yang rendah sampai posisi yang tinggi. Posisi rendah itu menandakan suatu keyakinan. Misalkan saya percaya, saya yakin dan sebagainya. Seperti yang saya katakan tadi. Ya. Jadi teman saya itu seorang guide itu mengatakan bahwa saya penghasilan itu secara eksplisit, ya, secara semiotika dia ingin menunjukkan diri bahwa aku mampu dong menghasilkan uang. Nah, jadi kalau kita bicara dengan modalitas itu bisa dilihat dari secara semantik atau yang sering disebut dengan grammatical metaphor. Grammatical metaphor dalam konsepnya Halliday dalam systemic functional linguistic itu artinya dia menggunakan modalitas tetapi tidak berdasarkan leksikalnya. Contoh seperti tadi, saya ini mampu membeli mobil. Itu sebenarnya itu kan kalau kalimat kongruennya ini adalah bukti. Nah, begitu, cuma dia tidak sebutkan, ya. Tapi terus siapa yang menentukan? Konteks.
Ya, jadi seorang guru itu harus hati-hati menggunakan modalitas. Yang berikutnya, yang ketiga itu bahasa tekstual. Nah, jadi bahasa tekstual ini terutama ketahuan sekali ya. Ada salah satu ciri dari bahasa akademis itu adalah terutama di tim itu adanya nominal groove ya, nominalisasi yang disebut dengan grammatical metaphor additional itu namanya. Itu kenapa? Ada memang kata kerja ya, kata kerja partisipan dijadikan suatu nomina. Contohnya begini. Kedatanganmu kemarin. Nah, itu kedatanganmu kemarin. Itu kan kedatangan itu berasal dari verba proses, material proses. Tetapi dia membentuk suatu nomina. Nah, jadi ciri dari bahasa akademik itu lebih dominan menggunakan proses nominalisasi. Ya, karena itu sebagai penciri. Kalau kita hal itu bisa dibandingkan ketika kita melihat ada teks-teks naratif, misalkan teks Balang Tamak, teks Lubdake dan seterusnya itu, theme-nya itu sangat sederhana. Pan Balang Tamak begini-gini, men gini-gini dan seterusnya. Itu semuanya itu sangat sederhana karena itu diformulasikan bukan untuk akademik, tetapi digunakan sebagai pembaca yang tanda kutip ya itu untuk masyarakat umum begitu. Ya, nah di samping itu kita juga bicara dengan kalau bahasa tekstual itu kita bicara dengan bagaimana penggunaan konjungsi. Ya, karena konjungsi itu dalam buku yang saya baru luncurkan itu sangat jelas sekali bagaimana peranan tekstual itu, karena tekstual itu akan berbicara dengan question ya. Ya tentu ada question device yang akan digunakan untuk menyambungkan kalimat satu atau klausa satu dengan klausa berikutnya, sehingga muncullah apa yang disebut dengan elaborasi, ya ekstensi dan hinansi. Ya, saya pikir itu alas jawaban saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya sangat welcome sekali untuk memberikan pemahaman di bidang sistemik fungsional linguistik. Silakan. Baik. Saya kembalikan lagi Bu Gung. Baik, demikian jawaban yang sangat gamblang dan luar biasa dari Bapak Dr. Ketut Suardana atas pertanyaan dari Dwi Utari. Jadi apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan atau disampaikan lagi oleh adik-adik atau peserta lainnya? Disilakan. Baik, pertanyaan selanjutnya diajukan oleh Mera Purnama. Jenis teks apa saja yang dapat dikaji dengan SFL? Apakah teks iklan bisa dikaji dalam ranah SFL? Demikian pertanyaan dari Mera. Apakah kiranya Bapak Dr. Ketut Suardana ingin langsung menanggapi? Disilahkan. Ya, baik. Ya, sebentar, izinkan saya minum dulu sebentar. Ya, silahkan Pak Tut. Bapak Dokter, silahkan. Ya, jadi begini, Ibu Mira Purnama, baik. Ketika kita bicara dengan sistemik fungsional linguistik, berarti seperti yang saya katakan tadi. Jadi ini suatu aliran yang mengkaji tentang fenomena sosial. Ya, fenomena sosial. Tentu seperti yang saya katakan tadi, kalau ada itu merupakan teks lisan maupun teks tulisan, kita bisa lihat dari bahasa itu sendiri, bisa dari segi fonologi, dari lektika. Kalau ada teks itu lisan atau langsung. Namun kalau kita bisa melihat secara gambar, misalkan, tentu kita konteks-konteks itu, ya itu tidak lepas dengan konteks sosial, konteks situasi, konteks budaya dan ideologi.
Nah, jadi kalau kita mau jujur katakan, iklan itu kan suatu apa namanya, fenomena sosial. Ya, fenomena sosial. Iklan itu sering diikuti disertai dengan klausa-klausa atau hanya sebagai kata atau frase, itu tergantung pada jenis iklannya. Dan bahkan ada iklan yang hanya gambar-gambar saja. Nah, ketika seperti yang saya katakan tadi, ketika kita bicara dengan gambar, berarti kita sudah masuk dengan konteks situasi. Nah, contoh saya melihat, contohnya iklan. Ada gambar Marlboro. Nah, gambar Marlboro itu ada apa namanya, orang duduk di mana, di koboi ya, ada duduk di atas gininya, ada di sana USA dan sebagainya lah. Nah, kalau itu artinya, kalau kita melihat itu, apa sih korelasi antara iklan itu dengan rokok gitu loh. Nah, jadi kalau kita bisa, tentu kita harus sudah bermain semiotika di sini. Ya, semiotika di sini kita tidak bisa bermain rokok artinya begini, ini nggak bisa gitu. Tentu kita harus mencari dukungan teorinya, yaitu kita pakai dengan teorinya first. Yaitu ada namanya wujud, ada interpretasi, ada namanya objek. Ya, itu kembali lagi first ini sangat cocok sekali digunakan untuk mendukung teorinya Halliday, Systemic Functional Linguistics. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang, apa sih korelasi rokok dengan ini? Nah, jadi artinya secara semiotika sosialnya ini, koboi itu identik dengan Amerika. Jadi di image kita apa? Di image masyarakat itu apa? Sekali lagi, kita bicara dengan konteks. Ya, konteks di masyarakat satu dengan yang lain bisa berbeda. Tetapi kalau saya mengasumsikan bahwa segala sesuatu yang ada di Amerika itu bagus. Makanya dari mana? Made in USA. Jadi dalam benak saya, dalam masyarakat tertentu, itu USA itu dikatakan excellent, mewah, dan seterusnya. Nah, disinilah rokok itu memanfaatkan momen-momen itu. Bahwa dengan merokoknya ini, kita kelasnya seperti orang di Amerika. Begitu. Meskipun dia tidak mengatakan, merokok adalah orang Amerika. Tidak. Tetapi itu bisa melalui simbol-simbol, ya, koboi yang identik dengan Amerika. Nah, jadi teks iklan itu bisa. Kemudian kalau kita mau jujur katakan lagi, kalau semiotika itu luas sekali kajiannya. Nah, contoh yang saya sedang tulis di sini, sedang tulis tentang semiotika, COVID-19. Ini saya melihat ini ada sesuatu yang tersembunyi, namun harus dibedah. Nah, begitu. Karena yang nyata itu adalah faktor aspek-aspek ekonomi dan aspek-aspek non ekonomi seperti aspek sosial, budaya dan seterusnya. Itu dalam bentuk yang nyata. Tetapi ada aspek-aspek yang tersembunyi. Itulah yang harus kita kaji dari segi semiotika sosial. Ya, oke. Begitu pemaparan saya. Jadi sudah sangat jelas apa yang saya sampaikan tadi, bahwa semua teks itu bisa dipecahkan dengan sistemik fungsional linguistik. Silakan. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, untuk Adik Meira Purnamayanti, demikian pemaparan dan penjelasan dari Bapak Dr. Ketut Suwardana tentang bahasa iklan, bagaimana mengaplikasikan SFL dalam dalam penelitian bahasa iklan ya Pak Tut. Tadi sudah diberikan contoh mengenai produk rokok ya Pak Tut. Iya, betul. Apakah ada tanggapan dari Adik Meira atau Bapak Ibu yang ingin bertanya? Yang lain disilahkan. Izin menanggapi, Bu. Silakan. Ya, sangat menarik sekali terkait dengan pembahasan yang Bapak sudah jelaskan tadi. Berarti dapat Meira simpulkan systemic functional linguistic ini sangat bisa ya Pak diterapkan ketika kita misalnya ingin mengkaji atau menganalisis
tentang teks iklan. Berarti seperti itu ya Pak. Tapi kalau misalnya dalam iklan misalnya, dalam iklan itu kan ada yang namanya verbalisasi sama visualisasi. Berarti berarti ranah SFL ini bisa digunakan untuk menganalisis yang verbalisasi, berarti kata-kata atau teksnya itu, gitu ya berarti Pak? Apakah seperti itu? Baik, seperti yang saya katakan tadi, ya seperti yang saya katakan tadi, itu baik itu visual maupun verbal itu bisa dipecahkan. Nah, cuma begini, beda start point-nya berbeda. Ketika dia bicara dengan verbal, berarti kita sudah bermasuk dari leksikogramatika sebagai bentuk pertanggungjawaban mana kelinguistikannya itu sendiri. Nah, makanya ketika kita menganalisis teks tulis atau teks tulisan, kita ada bukti. Inilah keunggulan sistemik fungsional linguistik. Bahwa kita ini tidak berandai-andai. Kita tidak berandai-andai. Nah, orang mengatakan CDE. Di mana perbedaan CDE dan atau discourse analysis dengan teks? Jelas berbeda. Kalau dia di teks itu, saya ulangi. Kalau dia di discourse analysis itu, dia bermain di start point-nya itu adalah di konteks. Sehingga orang kajian budaya agama pun bisa menginterpretasikan, bisa mengkaji ya berdasarkan ilmunya. Tetapi sistemik fungsional linguistik itu selalu berangkat kalau tergantung teksnya. Kalau dia teksnya itu lisan selalu start point atau mulainya analisisnya itu ada di tataran leksikogramatika. Mana klausanya, mana perbanya. Inilah keunggulan sistemik fungsional linguistik. Jadi kalau Anda mengkaji suatu teks, sistemik fungsional linguistik adalah pilihan yang tepat. Kenapa saya mengatakan pilih tepat? Buktikan kelingualan Anda, kelinguistikannya itu apa? Kok Anda mengatakan peserta tuh marah, partisipan tuh sakit. Mana buktinya? Loh, ini loh kalimatnya seperti ini, jenisnya seperti ini, perbabnya seperti ini. Sehingga Anda mempunyai bukti yang sangat jelas di bidang linguistik terkait dengan teks itu sendiri. Nah, makanya seperti yang saya katakan tadi, kalau misalkan teks iklan itu tidak ada klausa-klausa atau bahasa verbal, ya, tentu siapapun bisa menganalisis. Nah, karena itu sudah berkaitan dengan semiotika. Semiotika itu berkaitan dengan budaya, seni, sosial, ya bisa ranah ekonomi, ranah bahasa. Nah, jadi kalau yang bukan sistem fungsional linguistik itu bisa mengkaji. Tetapi karena saya dari paham sistemik fungsional linguistik itu, kalau dia teks itu lisan, saya akan menganalisis dari kajian leksikogramatika. Setelah begitu baru saya bermain semantik. Setelah begitu baru saya bermain konteks. Nah, di konteksnya inilah saya akan bertemu dengan aliran critical discourse analysis. Nah, begitu. Nah, jadi kembali lagi, inilah keunggulan dari sistemik fungsional linguistik. Dia punya data untuk mengatakan bahwa ini seperti ini. Sehingga sekali lagi, sistemik fungsional ini sangat kuat digunakan sebagai alat untuk memecahkan suatu teks gitu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Ibu Dr. Dian. Ya, baik, demikian diskusi yang sangat menarik antara Bapak Dr. Ketut Suwardana dan juga Adik Meira Purnama Yanti. Jadi apabila ada penanya untuk sesi yang pertama, saya silahkan satu penanya lagi. Baik Bapak Ibu,
dosen Magister Ilmu Linguistik dan juga adik-adik, apakah dirasa cukup diskusi dengan Bapak Dr. Ketut Suwardana? Baik Bapak Ibu hadirin dan juga adik-adik yang saya banggakan, jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan diskusi, sesi diskusi dengan Bapak Dr. Ketut Suwardana SSM Hum. Terima kasih atas waktunya Bapak Dr. Ketut Suwardana. Saya terima kasih. kembalikan pada saya kembalikan pada MC untuk menutup acara. Baik, demikianlah acara yang sangat menarik pada pagi hari ini, yaitu kuliah umum dari Bapak Dr. Ketut Suwardana SSM. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan atas ilmu yang sangat luar biasa dan ilmu yang bermanfaat, yaitu berkaitan tentang bagaimana peranan yang sangat luar biasa yang begitu banyak akan sistemik functional linguistik sebagai sebuah alat yang sangat luar biasa, sangat efektif untuk kita mengkaji beberapa fenomena-fenomena kelinguistikan. Semoga semoga kita bisa berkarya dan pastinya berkah atas apa yang telah kita diskusikan pada pagi hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Dan selamat pagi, terima kasih. Kita akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom nama budaya, salam kebajikan. Ya, terima kasih MC dan Bapak Ibu beserta partisipan semua. Sebelum kita menutup Zoom pada siang hari ini, kami mohon untuk membuka videonya karena kita akan ambil sesi foto dokumentasi. Kami persilakan untuk open video. Baik. Ya, pasang senyum terbaiknya. Saya akan screenshot dari sini. Satu, dua, tiga. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Ya, demikian saya akan mengirimkan link untuk absensinya. Disilakan kepada seluruh partisipan teman-teman untuk bisa mengisi link absensi yang sudah disediakan. Saya akan kirim di chat room. Ya, saya sudah mengirimkan link absensinya kepada seluruh Bapak Ibu dan peserta webinar. Disilakan untuk mengisinya. Terima kasih.
Baik adik-adik, apabila sudah mengisi absensi, bisa leave Zoom. Dan terima kasih atas waktunya kepada Bapak Dr. Ketut Suwardana, SSM Home. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih Pak Dr. Ketut Suwardana sudah berkenan mengisi kuliah umum pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Dr. Ketut Suwardana.